Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa latihan soal yang berkaitan dengan menghitung luas segitiga menggunakan trigonometri. Untuk materi menghitung luas segitiga menggunakan trigonometri, kami telah buatkan videonya sebelum video ini, dan bagi teman-teman yang ingin melihat materi tersebut, kami telah sematkan link videonya di deskripsi video ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Contoh yang pertama, tentukan luas segitiga KLM berikut. Kalau kita perhatikan segitiga ini, panjang KM yaitu 6 cm, panjang LM 8 cm, besar sudut K 65 derajat, dan besar sudut L 70 derajat. Kita diminta untuk menentukan luas segitiga KLM. Untuk menentukan luas segitiga KLM, kita bisa gunakan rumus, yaitu 1/2 dikali dengan KM dikali dengan LM dikali dengan sin M. Kalau kita perhatikan, besar sudut M-nya belum diketahui, maka kita mencari sudut M terlebih dahulu. Untuk mencari besar sudut M, kita ingat konsep segitiga, jumlah ketiga sudutnya harus berjumlah 180 derajat. Maka sudut K, kalau kita jumlahkan dengan sudut L, kalau kita jumlahkan dengan sudut M, totalnya adalah 180 derajat. Sudut K besarnya 65 derajat, ditambah dengan sudut L, besarnya 70 derajat, ditambah dengan sudut M, sama dengan 180 derajat. Sudut M sama dengan 180, dikurangi dengan 65 ditambah dengan 70, nilainya 135. Maka besar sudut M, yaitu 180 dikurang 135, yaitu 45 derajat. Nah, sudut M-nya sudah kita dapatkan, maka kita substitusikan ke rumus luas segitiga. 1/2 dikali dengan KM, yang mana panjang KM adalah 6, kita ganti dengan 6, dikali dengan LM, yang mana panjang LM adalah 8, dikali dengan sin M, dengan M-nya 45 derajat. 6 dibagi dengan 2, nilainya 3. 3 dikalikan dengan 8, nilainya 24. 24 dikalikan dengan sin 45, yang mana nilai dari sin 45, yaitu setengah akar 2. 24 dibagi dengan 2, nilainya 12. 12 dikalikan dengan akar 2, nilainya 12 akar 2. Maka luas segitiga KLM, yaitu 12 akar 2 cm. Di pilihan jawaban yang bernilai 12 akar 2, yaitu di jawaban C. Contoh yang kedua, sebuah segitiga ABC luasnya 18 cm kuadrat. Jika panjang sisi BC 4 cm dan panjang AB 6 akar 3, tentukan besar sudut B. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gambarkan segitiganya terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu panjang BC 4 cm, kemudian panjang AB 6 akar 3, dan luas segitiga ABC yaitu 18 cm kuadrat. Yang ditanya adalah besar sudut B. Kalau kita perhatikan segitiga ini, sudut B diapiti oleh sisi BC dan sisi AB, dan kedua sisi tersebut diketahui. Maka untuk mencari besar sudut B, kita gunakan rumus, yaitu 1/2 dikali dengan AB dikali BC dikali dengan sin B, sama dengan luas segitiga ABC. 1/2 dikali dengan AB dengan panjang sisi AB, yaitu 6 akar 3, dikali dengan BC dengan panjang sisi BC, yaitu 4, dikali dengan sin B, nilainya sama dengan luas segitiga ABC, yang mana luas segitiga ABC besarnya yaitu 18 cm, maka kita ganti dengan 18. 4 dibagi dengan 2, nilainya 2. 18 dibagi dengan 6, nilainya 3. Di ruas kiri yang tersisa yaitu 2 akar 3, dikali dengan sin B, nilainya sama dengan 3, maka sin B sama dengan 3 dibagi dengan 2 akar 3. Nah, di sini kita punya penyebutnya akar 3, maka kita rasionalkan penyebutnya, kita kalikan dengan sekawan dari akar 3, yaitu akar 3 per akar 3. 3 dikalikan dengan akar 3, nilainya 3 akar 3.
Akar 3 dikalikan dengan 3, nilainya 3. 2 dikalikan dengan 3, nilainya 6. 3 dengan 6 bisa dikecilkan, masing-masing dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 nilainya 1. 6 dibagi 3 nilainya 2. Maka yang tersisa yaitu sin B-nya sama dengan 1/2 akar 3. Nah, kita ingat pada sudut istimewa di trigonometri, sin yang bernilai 1/2 akar 3 yaitu sin 60 derajat. Maka besar sudut B yaitu 60 derajat. Di pilihan jawaban yang bernilai 60 derajat yaitu di jawaban C. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Jika panjang OP 20 cm dan sudut APB 60 derajat, maka tentukan luas bidang OAPB. Dari gambar ini, yang diketahui adalah panjang OP 20 cm, kemudian besar sudut APB, yang mana sudutnya adalah sudut P, besarnya sama dengan 60 derajat. Kita diminta untuk menentukan luas bidang OAPB. Kalau kita perhatikan gambar lingkaran ini, titik pusatnya ada di titik O. O ke A merupakan jari-jari, dan O ke B merupakan jari-jari. Karena OA dan OB adalah jari-jari, maka panjang OA dan OB bernilai sama. Garis AP merupakan garis singgung lingkaran, maka jari-jari OA akan tegak lurus dengan garis singgung AP. Kalau dia tegak lurus, maka sudut A merupakan sudut siku-siku. Begitu pula dengan garis singgung BP, jari-jari OB akan tegak lurus dengan garis singgung OP, maka sudut B adalah sudut siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Kalau kita tarik sebuah garis dari titik O ke titik P, maka akan membagi dua bidang OAPB menjadi sebuah segitiga. Yang ini kita beri nama dengan segitiga 1 dan yang ini dengan segitiga 2. Karena panjang sisi dan besar sudutnya sama, maka segitiga 1 dan segitiga 2 disebut dengan segitiga kongruen. Kita mencari luas segitiga OAP. Besar sudut P 30 derajat, besar sudut A 90 derajat karena sudut A-nya siku-siku. Maka kalau sudut A 90 derajat, sudut P-nya 30 derajat, maka sudut O 60 derajat. Kemudian panjang OP yaitu 20 cm. Karena yang diketahui adalah dua sudut dan satu sisi, maka untuk mencari luas segitiga, kita gunakan rumus yaitu A kuadrat dikali dengan sin O, dikali dengan sin P, dibagi dengan 2 kali sin A. A kuadrat dengan A-nya 20, dikuadratkan dikali dengan sin O, O-nya diganti dengan 60 derajat, dikali dengan sin P, dengan P-nya diganti dengan 30 derajat, dibagi dengan 2 kali sin A, dengan A-nya diganti dengan 90 derajat. 20 dikuadratkan nilainya 400, sin 60 nilainya 1/2 akar 3, dikali dengan sin 30 nilainya 1/2, dibagi dengan 2 kali sin 90, yang mana sin 90 nilainya 1. 400 dibagi dengan 2, nilainya 200, dibagi lagi dengan 2, nilainya 100. 100 dibagi dengan 2, nilainya 50. 50 kita kalikan dengan akar 3, nilainya adalah 50 akar 3. Nah, karena segitiga AOP tadi sama dengan segitiga BOP, nilainya adalah 50 akar 3, maka untuk menentukan luas bidang OAPB, yaitu luas segitiga AOP, kita jumlahkan dengan luas segitiga BOP. Luas segitiga AOP 50 akar 3 ditambah dengan luas segitiga BOP 50 akar 3, nilainya yaitu 100 akar 3. Maka luas bidang OAPB yaitu 100 akar 3 cm. Nomor 4. Diketahui segi 4 ABCD seperti yang terlihat pada gambar berikut. Jika panjang AD-nya sama dengan 5 cm, panjang AB-nya 12 cm, panjang BC-nya 8 cm, kemudian besar sudut DAB 90 derajat, dan besar sudut DBC 150 derajat, yang ditanyakan yaitu luas bidang ABCD. Dari soal ini, yang diketahui yaitu panjang AD
5 cm, kemudian panjang AB 12 cm, panjang BC 8 cm, kemudian besar sudut DAB yaitu 90 derajat. Kalau penulisan sudutnya seperti ini, maka sudutnya yang tengah yaitu sudut A. Sudut A 90 derajat. Kemudian besar sudut DBC atau sudut B yaitu 150 derajat. Nah, kalau kita perhatikan untuk menentukan luas dari bidang ABCD, maka kita cari terlebih dahulu luas dari segitiga 1 yaitu segitiga ABD dan luas dari segitiga 2 atau segitiga BCD. Di segitiga ABD kita sudah bisa mencari luasnya karena yang diketahui adalah sudut A dan juga sisi pengapitnya yaitu AD dengan AB. Sedangkan untuk segitiga BCD yang diketahui adalah sudut B, kemudian sisi pengapitnya yaitu sisi BC, sedangkan untuk sisi BD belum diketahui. Maka kita mencari terlebih dahulu panjang dari sisi BD. Untuk mencari panjang sisi BD, kita gunakan segitiga ABD, yang mana segitiga ABD merupakan segitiga siku-siku. Maka untuk mencari BD, kita gunakan teorema Pythagoras. Maka untuk mencari BD, yaitu akar dari 12 dikuadratkan ditambah dengan 5 dikuadratkan. 12 dikuadratkan nilainya 144, ditambah dengan 5 dikuadratkan nilainya 25. 144 ditambah 25 yaitu 169. Akar dari 169 nilainya 13. Maka panjang BD yaitu 13 cm. Nah, setelah panjang sisi BD kita dapatkan, maka kita bisa menentukan luas dari bidang ABCD. Luas bidang ABCD yaitu luas segitiga 1, yang mana segitiga 1 adalah segitiga ABD, ditambah dengan luas segitiga 2, yaitu segitiga 2-nya merupakan segitiga BCD. Kita gunakan konsep trigonometri. Luas segitiga ABD yang diketahui adalah sudut A dan sisi pengapitnya yaitu AB dan AD. Maka kalau kita gunakan trigonometri, yaitu 1/2 dikali dengan sisi pengapitnya yaitu AB dikali dengan AD dikalikan dengan sin A, ditambah dengan luas segitiga BCD yang diketahui adalah sudut B dan sisi pengapitnya adalah BC dan BD. Maka kalau kita gunakan luas trigonometri, yaitu 1/2 dikali dengan sisi pengapitnya BC dikalikan dengan BD dikali dengan sin B. 1/2 dikalikan dengan AB, yang mana panjang AB adalah 5, dikali dengan AD, AD-nya diganti dengan 12, dikali dengan sin A, yang mana besar sudut A yaitu 90 derajat, ditambah dengan 1/2 dikali dengan BC, dengan BC-nya diganti dengan 8, dikali dengan BD, BD-nya diganti dengan 13, dikali dengan sin B, yang mana sin B besarnya adalah 150 derajat. Nah, untuk sin 150 derajat, kita gunakan sudut berelasi, yang mana sin dari 150 derajat, nilainya akan sama dengan sin 180, dikurangi dengan 150, maka sin 150 nilainya akan sama dengan sin 30 derajat. 1/2 dikalikan dengan 12, nilainya 6. 5 dikalikan dengan 6, nilainya 30. Dikali dengan sin 90, nilainya 1. Ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan 8, nilainya 4. 4 dikalikan dengan 13, nilainya 52. Dikali dengan sin 150 derajat, yang mana sin 150 derajat nilainya sama dengan sin 30 derajat. Nilainya sama dengan 1/2. 30 dikalikan dengan 1, nilainya 30. Ditambah dengan 52, dikalikan dengan 1/2, nilainya 26. 30 ditambah dengan 26, nilainya sama dengan 56. Sehingga luas bidang ABCD yaitu 56 cm². Di pilihan jawaban yang bernilai 56 cm² yaitu di jawaban E. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.